Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rama Burhan, kelas 12 MIPA 1. Untuk pelajaran praktik video biologi kali ini, saya akan membahas tentang enzim katalase dengan guru pembimbing saya, Ibu Zobia. Pertama, kita akan membahas apa itu enzim. Enzim disebut juga sebagai katalisator. Mengapa? Karena enzim adalah senyawa organik atau protein bermolekul besar berbobot hingga ribuan molekul dengan fungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh. Katalis ialah suatu zat yang berperan dalam mempercepat laju reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh pada suhu tertentu. Akan tetapi, zat katalis itu sendiri tidak ikut bereaksi. Selanjutnya, bagaimana cara kerja enzim? Tiap enzim memiliki sisi aktif, tersusun dari sejumlah asam amino yang terbentuk spesifik karena bentuknya yang spesifik tersebut hanya molekul berbentuk tertentu yang dapat dipergunakan sebagai substratnya. Pada saat substrat masuk ke dalam, bentuk sisi aktif akan menyesuaikan dengan bentuk substrat tersebut. Kemudian akan terbentuk kompleks enzim substrat. Saat kompleks ini sudah melepaskan produknya, enzim pun turut lepas untuk kemudian bereaksi lagi dengan substrat lain. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis enzim. Jenis-jenis enzim ada beberapa. Yang pertama, enzim renin. Yang kedua, enzim lipase. Yang ketiga, enzim katalase. Yang keempat, enzim lisozim dan enzim pepsin. Namun, untuk pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang enzim katalase. Di sini kita akan melihat bagaimana cara kerja dari enzim katalase tersebut. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari enzim katalase. Pada struktur enzim katalase pada tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 45 derajat Celcius dengan pH optimumnya yaitu 7. Suhu dan pH optimum enzim katalase pada setiap spesies berbeda-beda. Sedangkan untuk aktivitas enzim katalase dalam sel terbagi beberapa, yaitu aktivitas peroksidase dan aktivitas katalase. Sedangkan aktivitas enzim katalase dalam sel terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, aktivitas peroksidase. Yang kedua, aktivitas katalase. Aktivitas peroksidase yaitu sebuah kegiatan enzim katalase dalam mengubah senyawa peroksida menjadi mendekomposisi hidrogen peroksida. Enzim katalase memiliki kemampuan konversi peroksida yang luar biasa. Satu molekul katalase dapat mengubah kira-kira 5 juta molekul peroksida menjadi air dan oksigen. Sedangkan aktivitas katalase yaitu suatu kemampuan enzim untuk menggunakan satu molekul peroksida sebagai donor elektron dan menjadi satu molekul peroksida lainnya sebagai penerima atau akseptor elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi enzim katalase. Enzim katalase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida diurai menjadi air dan oksigen. Senyawa hidrogen peroksida ini merupakan salah satu produk uraian dari setiap sel yang menggunakan oksigen sebagai sumber energi dalam proses metabolisme. pH optimum untuk enzim ini adalah pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,5. Sedangkan pada lingkungan yang ber-pH asam atau basa, enzim ini akan mengalami denaturasi. Dengan demikian, reaksi pemecahan hidrogen peroksida oleh enzim katalase tidak dapat berlangsung di lingkungan asam maupun basah. Berikut adalah akibat kekurangan enzim katalase sebagai berikut. Pertama, penyakit kekurangan enzim katalase akatalisia, yaitu kekurangan enzim katalase dalam sel darah merah dapat menyebabkan terjadinya variasi genetik pada darah yang disebut dengan akatalisia. Yang kedua, vitiligo, yaitu penyakit pada kulit yang ditandai dengan munculnya makula atau semacam bercak putih. Makula putih ini kemudian bisa meluas di berbagai bagian tubuh. Ketiga, yaitu fibrosis ginjal, yang ditandai dengan kemunculan pengerasan glomerulus dan jaringan fibrosa atau jaringan perut pada ginjal penderita.
Fibrosis ginjal bisa terjadi karena berbagai faktor dan salah satunya adalah akibat aktivitas oksidasi yang dilakukan oleh senyawa peroksida. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Ekstra hati sapi, tabung reaksi, rapat tabung reaksi, lampu stimulus, reading, bor api, penjepit kayu, dan pipet ori. Untuk tabung reaksinya, kita akan beri label A, B, C, dan D, dan 4 nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk tabung reaksi A, B, C, dan D, kita masukkan ekstra hati sapi sebanyak 2 ml. Sedangkan untuk tabung reaksi 1, 2, 3, dan 4, kita masukkan larutan H2O2 sebanyak 2 ml. Tabung reaksi B atau tabung yang berlabelkan B, kita akan menambahkan larutan KOH sebanyak 5 tetes dengan bantuan pipet tetes. Selanjutnya, untuk tabung reaksi yang berlabelkan C atau tabung reaksi C, kita akan memberikan larutan HCl sebanyak 5 tetes. Selanjutnya, untuk tabung reaksi yang berlabelkan D atau tabung reaksi D, kita akan memanaskannya menggunakan bantuan lampu stimulus. Usahakan dalam proses pembakaran tabung reaksi D, kita membakarnya pada ujung api, dan lama proses pembakarannya dilakukan selama 1 menit. Selanjutnya, kita ambil tabung reaksi 1 dan tabung reaksi yang bernomorkan A. Pada tabung reaksi yang bernomorkan 1, kita berikan larutan H2O2 sebanyak 2 ml. Selanjutnya, kita ambil tabung reaksi yang berlabelkan A, lalu kita tuangkan isi dari tabung reaksi 1 ke dalam tabung reaksi A. Di sini kita dapat lihat terdapat gelembung-gelembung gas. Dan kita juga dapat melihat bahwa setelah dimasukkan bara api, terdapat sedikit percikan api di dalam tabung reaksi tersebut. Selanjutnya, kita ambil tabung reaksi B dan tabung reaksi yang bernomor 2. Sebelumnya, kita telah menambahkan 5 tetes larutan KOH pada tabung reaksi B. Selanjutnya, kita masukkan cairan yang berada pada tabung reaksi 2 ke dalam tabung reaksi B. Kita dapat melihat bahwa terdapat gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan mencoba memberikan bara api. Namun, hanya sedikit percikan api. Selanjutnya, kita akan mengambil tabung reaksi C dan tabung reaksi 3. Sebelum itu, kita juga telah menambahkan 5 tetes larutan HCl pada tabung reaksi C sebanyak 5 tetes. Selanjutnya, kita tuangkan larutan dari tabung reaksi 3 ke dalam tabung reaksi C. Nah, kita dapat melihat bahwa gelembung yang dihasilkan sedikit tidak sebanyak hasil percobaan pertama dan kedua. Dan saat dimasukkan bara api,
Pada tabung reaksi C ini, cahaya yang dihasilkan redox beda dengan percobaan pertama dan kedua tadi. Yang keempat, percobaan untuk tabung reaksi 4 dan D. Untuk tabung reaksi D dan tabung reaksi 4. Selanjutnya, tuangkan isi tabung 4 ke dalam tabung reaksi D. Lakukan seperti percobaan pertama. Pada hasil reaksinya, terdapat gelembung-gelembung yang dihasilkan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan hasil percobaan tabung reaksi pertama, kedua, dan ketiga tadi. Dan saat diberikan bara api, terlihat percikan cahaya yang jelas pada tabung reaksi D. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktik tersebut adalah enzim katalase hanya bekerja dengan baik apabila pH-nya netral atau tidak basa, atau pH besar dari 7 dan tidak asam, atau pH-nya kecil dari 7. Dan enzim hanya dapat bekerja pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.